Readingan karma tabur tuai buat zodiak siapa kali ini di keadaannya. Kita buka energinya. Karma tabur tuai buat orang yang udah nyakitin zodiak Pisces. Karma apa sih yang sedang dia jalanin? Karma apa yang sedang dia hadapin? Seperti apa keadaannya? Kita buka ceritanya ya. Ini orang yang udah nyakitin zodiak Pisces di keadaannya seperti apa saat ini? Halo, orang yang udah nyakitin zodiak Pisces. Ini kartunya ya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Seperti apa sih apa yang sedang dia jalanin di bulan Maret April ini? Orang yang udah nyakitin zodiak Pisces, ini kartunya. Bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Orang yang udah nyakitin zodiak Pisces, energi memulai di keadaannya, memulai ngusahain sesuatu, tapi apa yang diusahakan nggak berbuah. Dia yakin gitu ya, optimis sama apa yang dia mau kejar, sama apa yang dia mau capai, optimis, yakin. Tapi sesuatu yang dia usahakan itu sebenarnya nggak akan berbuah di keadaannya, apapun yang dia lakukan gitu ya. Kayak ini, dia pengen ngusahain usaha bisa, ngusahain tentang percintaan bisa. Di perasaannya dia yakin 100% gitu ini ada keberhasilan. Tapi pas dia lakukan, pas dia usahakan, ya gitu. Kadang di perjalanan dipermudah gitu ya keadaannya, tapi hasilnya jong, hasilnya kosong, nol. Seperti ini ya, pegopan, berharap ngusahain sama sesuatu yang nggak terwujud gitu. Berusaha tapi nggak terwujud. Ini kartunya, kita buka ceritanya seperti apa di keadaannya. Ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading. Kita lanjutkan ceritanya di channelnya Rizky Tarot ya. Ini ada King of Swords, ada keras sama pendirian Kak. Queen of Swords sebenarnya dia ngelakuin berbagai cara ya untuk ngejar apa yang dia inginkan. Keras sama pendiriannya, keras sama apa yang dimau. Orang di energi gini biasanya ngusahain apa aja gitu, memikirkan apa aja untuk mewujudkan apa yang diinginkan dengan ketegasannya, dengan keyakinannya, dengan kemampuannya di keadaannya. Orang Queen of Swords mah biasanya kayak dilirik sama orang, diperhatikan sama orang. Ini yang dia cari apa sih sebenarnya? King of Cup, tentang perasaan. Jadi gini ya, ini yang ngehalangin apa? Cinta. Jadi gini, dia yakin 100% sama apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Ini Queen of Swords sama King of Wands, kartu paling bawahnya tentang perasaan hati. Jadi yang dia cari tentang perasaan, tentang orang yang sayang, tentang orang yang suka, tentang orang yang mau sama dia gitu ya. Ini merasa pede karena Queen of Swords pede, yakin di perasaannya kalau dia mampu buat narik seseorang, narik perasaan seseorang, narik kebahagiaan seseorang, narik seseorang buat deket sama dia gitu ya. Pede karena dilirik, mungkin karena dilihat, makanya dia pede. Ini aku bisa buat narik seseorang untuk dekat sama dia, untuk bahagia. Tapi ternyata ya balik lagi ke kartu yang pertama. Apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan nggak berbuah. Jadi kayak gimana ya, orang teh pede gitu ya. Apakah karena terlalu pede makanya nggak bisa didapat apa yang dia mau? Jadi kayak gimana cara nyampeinnya ya? Kayak ini dia udah jelas ya. Karena aku cantik, mungkin karena aku menarik, karena aku bisa dilirik sama orang banyak, pasti apa yang aku mau bisa terwujud.
dia ngusahain sesuatu untuk mendekati seseorang, ngusahain, tapi ternyata yang ngehalangin cinta, nggak ada perasaan orang yang dekat sama dia, orang yang dekat sama orang yang udah nyakitin zodiak Pisces. Padahal nggak ada perasaan di seseorang di sananya gitu ya. Dianya ngerasa ada cinta, di perasaannya dia ngerasa ada cinta. Makanya pede aja lah. Gitu ya. Bisa aja di dalam hatinya hilang pasti 1 tumbuh 1000 gitu. Tapi ternyata orang-orang yang ngedeketin dia nggak ada rasa. Nah, di balik nggak ada rasa itu ada apa? Orang yang ngedeketin seseorang di sana ada apa gitu? Orang yang ngedeketin seseorang yang udah nyakitin zodiak Pisces. Sakit nggak hatinya? Sakit ya, tapi belum berasa. Mungkin di Maret ini, di akhir April mungkin bisa berasa rasanya, ataukah mungkin udah berasa perasaannya. Jadi orang yang ngedeketin teh sebenarnya bukan ada perasaan, tapi menginginkan sesuatu di keadaannya. Orang yang udah nyakitin Pisces ini nggak ada cinta sebenarnya, yang ngehalangin developer nggak ada cinta di keadaannya, tapi dia yakin ini pasti semau sama aku, ada rasa gitu ya. Ini pede aja lagi maju ke depan gitu ya, dengan pedenya, dengan gagahnya, dengan cantiknya gitu maju ke depan. Nggak tahunya bohong ya, orang yang ngedeketinnya nggak ada perasaan. Bisa nyampe ke sakit hati nggak? Bisa Kak, kalau dianya terlalu berharap sama keadaan ini. Soalnya ini nggak ada cinta sebenarnya di keadaannya. Dia kayak dipermudah, tahulah ya, orang mungkin karena pengen sesuatu apa jadinya ya udah kayak kelihatan senang, kelihatan apa, nggak taunya ada yang mau diambil dari zodiak orang yang udah nyakitin Piscesnya. Nggak ada cinta di keadaannya, di hubungannya. Padahal tadinya dia yakin ini mampu, ini bisa. Ini keadaannya seperti ini ya. Kita buka energinya, ada energi apa di keadaan seperti ini, orang yang udah nyakitin zodiak Pisces, sambil kita dengarkan readingan, sambil lihat-lihat ada barang apa sih di keranjangnya. Silahkan cek-cek aja dulu, yang mau belanja-belanja, yang enggak juga boleh lihat-lihat aja sambil dengarkan readingan tentunya ya. Ini ada energi apa aja, nanti aku buka cerita kisahnya, keadaannya sama keadaan sekitarnya ya. Jadi gini, orang teh tadinya, orang yang udah nyakitin zodiak Pisces, ngelangkah dengan pedenya ya, karena dia memiliki sesuatu, ada keyakinan yang kuat di pendiriannya. Ini aku bisa pergi tanpa Pisces, mampu gitu ya. Makanya nyakitin zodiak Pisces mungkin udah meninggalkan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Ternyata yang dia kejar hanyalah ego di keadaannya. Taulah ya, orang yang ngejar ego kedepannya seperti apa. Ini orang yang ngejar ego maya Kak, esop cup. Orang yang ngejar ego mah jangankan sesuatu yang dikejar nggak didapat, dia mengejar sesuatu didapat juga, biasanya kebahagiaannya nggak akan sama, nggak akan bahagia, karena ego yang dia kejar bukan intuisi, bukan perasaan. Ada sesuatu yang lain yang dia cari di keadaan dia, bukan perasaan. Terus nanti pas didapat bahagia nggak? Nggak akan bahagia ya, karena nggak ada cinta di sini. Sebenarnya cuma ego aja, ego nafsu bisa di keadaannya. Cuman tadinya ada ketegasannya, tapi ternyata apa yang diharapkan buahnya nggak sama. Ini ada ketegasan, tapi buahnya nggak sama di keadaannya, pegokap. Jadi gini ya, biar lebih mudahnya nerangin keadaan ini, soalnya kayak yang sulit dicernanya. Orang yang udah nyakitin zodiak Pisces, dulu ninggalin zodiak Pisces, dianya kenapa berani ninggalin? Pede, karena ada Queen of Wands, pede gitu ya. Orang-orang pasti mau sama dia, siapa sih yang nggak mau gitu ya. Aku udah punya apalah, bisa aja dari wajah yang cantik atau menarik, atau punya sesuatu yang lain, itu pasti nggak akan susah nyari pengganti Pisces di keadaannya ninggalin Pisces. Cuman sebenarnya dia itu bukan mengejar perasaan, bukan mengejar cinta, tapi mengejar ego gitu ya, memakan egonya, mengejar egonya. Pas sesuatu didapat, ada kebahagiaan nggak? Enggak.
Soalnya apa? Ini ego yang dikejar. Jadi sebenarnya di keadaannya dia sama hubungannya atau orang yang dia incar, nggak ada cinta di situ, nggak ada perasaan. Ada sesuatu yang lain yang dicari, yang diincar di sana. Kebahagiaannya di mana? Nggak ada kebahagiaannya. Yang namanya ngejar ego, walaupun yang dikejarnya didapat, rasa kecewa nanti yang datang. Ada rasa kecewa sama niatannya dia, sama jalannya dia, sama pilihannya dia. Berarti dia kecewa sama pilihannya sendiri di keadaannya. Cuman di keadaan ini nggak didapat sebenarnya apa yang dimau. Dari kartu Pegopan tadi ya. Mungkin keadaan ini keadaan yang dia inginkan. Tapi bukan keadaan yang seperti ini yang dimau. Yang dipikirannya keberhasilan, kebahagiaan, ada cinta, ada perasaan gitu ya. Orang yang namanya cinta sama seseorang pasti ngasih apa aja yang dia mau, tapi ini enggak, karena emang nggak ada cinta, ada udang di balik batu di keadaannya. Terus apa yang dia dapatkan sebenarnya nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan apa yang dia perkirakan, malah justru sebenarnya rasa kecewa yang ada di keadaannya itu gitu ya. Itu ego yang dia pilih. Karena keberaniannya dia, sebenarnya dia berani tegas ngambil keputusan, berani gitu ya ngambil tindakan. Hasilnya ya kayak gini, yang dia dapatkan bukan kebahagiaan karena dia yang dia ikutin ego, bukan cinta. Cintanya tertutup sama egonya, makanya rasa kecewa yang didapat walaupun ada keberhasilan. Ini keadaan sekitarnya apa? Sebenarnya akan ada kebahagiaan, tapi dianya nggak mau. Kayak dianya tegas sama pendiriannya, tegas sama keinginannya. Padahal ini akan ada solusi buat keadaan dia. Cuman karena dianya yang diikutin ego, yang diikutin nafsu gitu ya, nggak mau dikasih jalan keluar buat keadaannya. Karena dia masih tetap yakin ini pasti akan ada keberhasilan. Ini pasti mampu gitu, ini pasti bisa buat mencapai apa yang dia mau. Rasa kecewa yang datang ya, dia tetap mengejar apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan ya ego, sebenarnya bukan pencapaian. Harusnya dia udah bikin strategi baru untuk maju ke depannya, tapi ini karena dianya yakin gitu ya, ini orang pasti cinta sama dia, pasti sayang sama dia, nantinya kecewa sendiri di depannya, ada rasa kecewa. Terus yang dipikir ada kebebasan di sini, ada kesenangan di sini, ada kebahagiaan di sini, nggak ada pencapaian sebenarnya. Yang ditakutin mengakhiri niatnya. Sebenarnya dia bukan takut mengakhiri niatnya ya, karena emang dia ngerasa apa yang dia kejar, apa yang dia cari bisa berbuah. Tapi dulu justru dia nggak mau buat mengakhiri target ini gitu ya. Ini masih di perjalanan sebenarnya, belum ke gernya gitu ya, belum ke wahnya, belum ke rasa sakitnya. Tapi tahu kan gimana sih sakitnya? Kalau kita udah ngeyakinin sesuatu ini pasti bisa, pas nyampe ke sana, ke titik itu jatuh, nggak ada apa yang diharapkan, apa yang dia mau nggak seperti apa yang ada di pikirannya. Targetnya ya mau nggak mau, karena udah terlanjur ke situ ya, udah terlanjur masuk ke keadaan ini, ngejar seseorang di sana, karena dia emang mungkin ada rasa ke sesuatu, bukan rasa sih, lebih ke pengen memanfaatkan situasi, tapi ternyata situasinya nggak bisa dia pegang. Jadi kayak pengen memanfaatkan seseorang di keadaannya. Terus dia yakin ya, karena selama ini orang yang dia incar ngikutin dia. Tapi ternyata dia juga punya strategi. Pas giliran orang yang udah nyakitin zodiak pasisnya, kayak orang teh gini ya, kayak diapung-apung dulu, ditinggi-tinggiin dulu ya, mau apa kasih dia, wah ini pasti dia suka, pasti apa, pas udah di atas ditinggalin atau dicampakkan, jatuh,
ujung-ujungnya ya mau nggak mau ikut peraturannya dia gitu, mau gimana ya gimana dia, soalnya tadinya dia udah berharap lebih, keseret-seret sama keadaan Kak. Jadi ini orang yang udah nyakitin zodiak Pisces, mungkin karmanya berbalik ya. Yang tadinya dia yakin sama seseorang ini pasti ngejar dia, apapun yang dia mau pasti terwujud, tapi ternyata enggak, malah rasa kecewa yang ada ya mau nggak mau orang yang udah nyakitin zodiak Piscesnya yang ngikutin kemauannya, incerannya gitu ya. Jadi yang tadinya inceran dianya jadi balik ngejar incerannya, karena apa yang dimau sebenarnya nggak berbuah. Mending ada kebahagiaan sama Pisces sebenarnya di keadaan ini. Ini dia sengsara Kak. Sengsara seperti apa sih? Gondok gitu ya, malu sendiri sama target tujuannya. Seperti itu di keadaannya ya. Mudah-mudahan penyampaiannya bisa dimengerti gitu ya di keadaannya. Intinya ya tadinya ngejar, yang tadinya pede gitu dikejar, jadinya dia yang ngejar, terus rasa kecewa datang karena dianya terlalu pede, jadi kecewa, malu sendiri gitu ya, gondok. Seperti itu energinya, energi orang yang udah nyakitin zodiak Pisces di Maret April 2025 ini. Terima kasih banyak yang udah belanja online di linknya, yang udah support terus, dukung terus channelnya Rizky Tarot. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.